Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta staf-stafnya, yang saya hormati pula seluruh Dewan Juri beserta staf-stafnya, dan tak lupa pula kawan-kawan santri yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat muassalam semoga tetap tercurah limpahkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tidak banyak yang ingin saya ucapkan. Saya hanya ingin menerangkan sekutip tentang kunci sukses. Kunci sukses itu ada 4. Yang pertama, makan yang lezat. Yang kedua, tidur yang nyenyak. Yang ketiga, kurangi belajar. Yang keempat, jauhi guru. Mengapa demikian? Karena kunci sukses yang demikian itu tidak bisa disalahartikan atau disalah penafsirkan. Kalau kita salah menafsirkan hal tersebut, maka kita akan melenceng jauh dari kata sukses. Nah, jadi saya ingin menerangkan sedikit hal pertama adalah makan yang lezat. Makan yang lezat bagaimana? Apakah kita harus makan yang bermerek? Apakah kita harus makan lobster, pizza, burger? Tidak. Itu bukan termasuk kriteria makan yang lezat. Tapi makan yang lezat, yang sesungguhnya makanan yang lezat itu adalah apabila kita makan ketika kita lapar. Kalau kita lapar, sangat-sangat lapar, maka makan kita walaupun hanya nasi putih dengan sambal itu akan membuat kita merasa kenyang, dan itu pun terasa lezat karena tidak ada lagi. Jadi kita tidak boleh menafsirkan bahwa makan makanan yang lezat, maksudnya makan yang lezat itu bukan untuk makanan-makanan yang berkelas tinggi atau berderajat tinggi. Yang nomor 2, tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak maksudnya apa? Kalau kita benar-benar belum ngantuk, jangan kita tidur. Makanya banyak orang mengatakan bahwa tidurnya santri itu tidur yang nyenyak. Karena apa? Karena dari capainya kita mencari ilmu, capainya kita menuntut ilmu, itu akan membuat kita tidur sewaktu belajar. Betul tidak? Nah, dari itu kita coba jangan tidur sebelum kita mengantuk. Yang nomor 3, kurangi belajar. Maksudnya apa? Apakah kita harus mengulangi belajar? Belajar hanya 1 kali? Mungkin kita belajar 5 menit cukup? Bukan. Yang dimaksud dengan kurangi belajar adalah rasa kurang kita kepada belajar tersebut. Contohnya,
kita belajar fikih, nahwu, dan akhlak. Sehabis kita belajar fikih, saya merasa, mengapa saya merasa nah, belajar fikih, saya masih kurang belajar akhlak, saya masih kurang, terus ulang-ulang itu. Jadi yang dimaksud kurangi belajar adalah rasa kita untuk merasa kurang saat kita belajar. Yang keempat, jauhi guru. Jauhi guru maksudnya bagaimana? Memiliki rasa jauh terhadap guru. Walaupun kita dekat, sedekat-dekatnya dengan guru, tapi sebisa mungkin kita merasa bahwa kita itu masih jauh di antara guru-guru yang lain. Maksudnya, ketika kita diajak atau diundang oleh kiai, nah, dipanggil lah istilahnya, kita dipanggil oleh kiai, sini nak, saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih wejangan, saya kasih nasihat. Nah, itu kiai tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan wejangan kepada santri dengan secara mudah kalau santri itu nakal. Nah, jadi santri yang disayang oleh kiai itu pasti diberi wejangan, entah itu santri baru, santri yang sudah lama, ataupun alumni pondok pesantren tersebut. Nah, jadi kalau kita salah menafsirkan dari yang empat ini, maka kita akan melenceng jauh dari kata sukses. Hadirin rahimakumullah, pesan saya, jangan boros. Ini kebiasaan santri-santri yang merasa kalau baru dikirim, dia merasa memiliki banyak uang. Jadi pesan saya, jangan boros. Mengapa demikian? Iya, karena kita belum bisa mencari uang sendiri. Kita masih bergantung kepada orang tua. Kita juga masih memiliki kebutuhan-kebutuhan yang belum semuanya kita dapatkan. Contohnya, kalau kita memiliki uang semisal 10.000, kita memiliki uang 10.000, kita ingin membeli makanan yang seharga 5.000, namun hanya ingin, sedangkan kita masih memiliki kebutuhan-kebutuhan lain seperti alat tulis, buku, ataupun kitab-kitab yang lain. Nah, jadi daripada kita menjajankan uang tersebut, uang 10.000 tersebut untuk membeli makan yang hanya satu kali makan 5.000 terus kita habis, dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam artian itu hanya keinginan tersendiri. Jadi itu akan membuat kita boros. Jadi makanlah secukupnya dan jangan boros. Kalau kita menjajankan uang tersebut untuk membeli alat-alat tulis, maka itu akan lebih bermanfaat, lebih berguna, dan bisa digunakan tidak hanya untuk satu kali, dua kali. Bahkan kita dapat satu bulan memakainya, itu tidak akan habis. Jadi untuk para santri, besar harapan saya untuk tidak boros. Kasihan orang tua. Orang tua kita mencari nafkah, orang tua kita mencari uang untuk kita, memberi uang jajan untuk kita. Kita tidak tahu seberapa berat beban orang tua kita lakukan untuk kita, seberapa berat perjuangan orang tua kita, seberapa besar rasa cinta orang tua kepada kita. Karena tidak mungkin seluruh santri-santri itu pasti orang-orang yang mampu. Mungkin kebanyakan orang-orang yang mampu, tapi satu dua santri itu pasti ada yang minim ekonomi. Mohon maaf. Makanya kayak santri dong, makan cuma satu porsi.
1 porsi nasi putih, 1 porsi nasi goreng, 1 porsi mie rebus, dimakan oleh 9 orang. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mangan kupat tutuy santen menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.